Manchester United telah menerima persetujuan Liga Premier untuk penandatanganan Chido Obi Martin. Manchester Evening News melaporkan pada hari Kamis bahwa pengesahan kepindahan Obi Martin ke United sudah dekat dan kesepakatan tersebut kini telah resmi disahkan. United mencapai kesepakatan untuk mengontrak penyerang muda yang produktif itu dari Arsenal pada bulan Juli, dan pemain berusia 16 tahun itu sejak itu terpaksa berlatih di luar Carrington sambil menunggu persetujuan. Sekarang setelah diterima, Obi Martin akan secara resmi diperkenalkan sebagai pemain United dan diharapkan bermain di tim U18 dan U21. Ia akan secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan barunya, dan sebuah sumber mengatakan ia akan membutuhkan waktu dan kesabaran menyusul absennya ia dari permainan selama United menunggu Liga Premier meratifikasi kesepakatan tersebut dengan Obi Martin berlatih sendiri dengan pelatih pribadi selama waktu tersebut. Sementara itu, Ten Hag menanggapi pertanyaan tentang Marcus Rashford dan yang sangat menarik mendengarnya mengatakan bahwa dia menganggap Rashford dan Garnacho sebagai pesaing di sayap kiri. Garnacho senang bermain di kedua sisi dan itu adalah bukti kualitasnya bahwa ia efektif di kedua posisi. Tetapi penampilan dan angka-angkanya dari 10 bulan terakhir menunjukkan bahwa ia lebih baik di sayap kanan, yang tentu saja sisi yang berlawanan dengan posisi alaminya. Ten Hag mengatakan Garnacho adalah yang terbaik di kiri sebelum menghadapi FC Twente, tetapi tampaknya ia harus membantah komentar itu dan memulainya di kanan melawan Tottenham akhir pekan ini. United membutuhkan tim terbaik mereka di lapangan melawan Tottenham. Tak pelak, pembicaraan seputar Ten Hag kembali memanas dan pertandingan hari Minggu adalah antara dua tim yang sangat membutuhkan 3 poin, jadi taruhannya tinggi dan sang manajer harus menyusun susunan pemain yang tepat. Rashford di kiri dan Garnacho di kanan adalah pilihan yang logis dan juga masuk akal untuk memanggil kembali Rasmus Højlund ke starting 11 mengingat United membutuhkan sumber gol. Sementara United tampil lebih buruk setelah pergantian Joshua Zirkzee di Selhurst Park dan ia bekerja sama dengan cemerlang dengan rekan-rekannya. Ia jelas bukan pencetak gol alami dan masalah terbesar United minggu lalu adalah menemukan cara mencetak gol yang dapat diselesaikan oleh Højlund. Lini serang yang terdiri dari Rashford, Højlund, dan Garnacho adalah pilihan terbaik untuk menghadapi Spurs. Ten Hag tampaknya mengisyaratkan bahwa Højlund belum mencapai kebugaran 100% untuk bertanding, tetapi satu-satunya cara untuk mencapai level itu adalah dengan menjadi starter, dan ia membutuhkan sang penyerang dalam kondisi terbaiknya dengan pertandingan-pertandingan sulit yang akan datang. Mesut Girls tampil solid saat Twente menahan Manchester United di Old Trafford. Ia jadi sosok penting keberhasilan Twente membendung gelombang serangan MU. Netizen pun memujanya, sekaligus heran. Manchester United ditahan Twente 1-1 dalam matchday pertama Liga Eropa di Old Trafford, Kamis 26 September 2024 dini hari. MU memimpin lebih dulu lewat tembakan Christian Eriksen di menit ke-35. Tim tamu bisa menyertakan angka lewat Sam Lammers di menit ke-68. Hilgers begitu solid di jantung pertahanan Twente. Dikutip dari SofaScore, bek 23 tahun ini mencatatkan 8 sapuan, 2 intercept dan 3 tackle. Ia juga memenangi 3 duel, salah satunya saat bikin Kobbie Mainoo tersungkur di kotak penalti. Dia juga mendistribusikan bola sangat baik dengan persentase akurasi umpan sebesar 92%. Netizen pun tetap banyak yang heran Hilgers mau menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Padahal ia juga berpotensi dipanggil oleh timnas Belanda. Dengan ketajaman Mesut Girls, bukan tak mungkin Van Nistelrooy dan pelatih berkepala plontos dari Belanda Ten Hag melirik pemain yang sebentar lagi menjadi pemain timnas Indonesia itu. Sementara itu, Manchester United telah mengumumkan rencana mereka untuk membangun stadion baru dengan kapasitas 100.000 tempat duduk yang akan dikembangkan oleh para pemimpin klub. Sejak Sir Jim mengambil alih klub yang menjadi bagian dari masa kecilnya, MU tidak menyembunyikan ambisi mereka untuk menciptakan stadion modern di lokasi dekat Old Trafford. Meskipun klub menolak untuk merenovasi stadion yang ada saat ini, mereka lebih memilih untuk membangun stadion baru yang diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 2 miliar.
Untuk pertama kalinya sejak gagasan ini diusulkan awal tahun ini, Manchester United telah merilis beberapa gambar yang menunjukkan desain potensial stadion baru di situs resmi klub. Satu laga paling disorot dari matchday 1 Liga Eropa kali ini adalah pertemuan raksasa Premier League Manchester United versus klub Eredivisie Twente di Old Trafford. Calon pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers, bermain sebagai satu dari dua bek tengah Twente dalam formasi 4-2-1-3. Ia pun harus menghadapi pemain MU sekaliber Joshua Zirkzee hingga Marcus Rashford. Mads Hilgers bermain penuh saat FC Twente sukses menahan imbang Manchester United pada laga perdana Liga Eropa Kamis 26 September dini hari tadi. Manchester United mampu unggul lebih dulu lewat aksi Christian Eriksen di babak pertama. Twente sukses menyamakan skor berkat gol Sam Lammers di babak kedua. Sementara itu, kejutan terjadi ketika tim raksasa Portugal Porto dipaksa menyerah 2-3 kala melewat ke Bodo atau Glim. Sementara itu menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil imbang yang diraih Manchester United melawan Twente. Pelatih tersebut tidak dapat menahan kritiknya terhadap penampilan para pemainnya dalam pertandingan tersebut. Setelah pertandingan, Ten Hag tidak segan-segan untuk mengevaluasi penampilan Manchester United. Ia berpendapat bahwa mereka seharusnya tidak menurunkan intensitas permainan yang dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi. Kami berhasil membuat mereka bertahan, memimpin 1-0 dan menguasai jalannya pertandingan. Anda perlu menjaga konsistensi dan terus berusaha. Namun di babak kedua kami menurunkan intensitas permainan dan memberikan kesempatan untuk gol tandang, ungkap Ten Hag. Kami gagal menyelesaikan pertandingan dengan baik dan seharusnya berusaha mencetak gol kedua agar mereka tetap berjuang. Tetapi kami justru dihukum akibat kesalahan sendiri, imbuh dia. Itu adalah perasaan deja vu bagi Manchester United saat mereka meninggalkan pertandingan dengan perasaan apa yang seharusnya terjadi untuk kedua kalinya dalam 4 hari saat bermain imbang 1-1 melawan FC Twente. Christian Eriksen telah membawa timnya unggul dengan tendangan kerasnya di babak pertama, tetapi tendangannya yang tidak maksimal dan lamban di babak kedua memberikan kesempatan bagi lawan untuk menyamakan kedudukan. Debut Manuel Ugarte di Eropa, Ten Hag sejauh ini menolak untuk memasukkan Ugarte ke dalam situasi yang sulit dan malah memilih memberinya beberapa menit di sana-sini untuk membuatnya bersemangat. Awal di sini adalah yang kedua sejak dia tiba, dengan yang pertama juga terjadi dalam permainan yang cukup mudah di atas kertas. Twente berada beberapa level di atas Barnsley, seperti yang diharapkan, jadi itu merupakan langkah maju yang bagus bagi Ugarte saat ia mencoba membiasakan diri bermain dengan rekan setim barunya. Melawan Twente, ia menunjukkan permainan terbaik dan terburuknya. Karena ia cepat tanggap dan berhasrat untuk merebut bola kembali, tetapi hasrat yang sama kadang-kadang membuatnya berada di posisi yang tidak menguntungkan. Ia juga menunjukkan peningkatan keterampilan bermain bola, memukau penonton dengan beberapa pergerakannya ke depan di kotak penalti dan memainkan umpan-umpan indah ke depan. Jelas, ada pemain di sana yang seiring waktu seharusnya menjadi lebih baik. Ini adalah kali pertama Ugarte bermain penuh 90 menit untuk United yang tidak diragukan lagi. Merupakan hal yang sangat positif bagi klub karena mereka melewati pertandingan tanpa satu pun cedera. Penggemar United di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter,